kamu layak ditemenin. Temenin hadir Karena kamu layak ditemenin. Bareng aku Nadia. dan aku Citra. Hari ini spesial di program Temenin Ngobrol. Kita kehadiran sosok perempuan yang dulu ketika aku SMA, aku selalu melihat dia di layar televisi ya. Dan aku selalu berpikir kayak, kok bisa ya kayak begini ngobrolnya, public speakingnya kok enak banget. Bersama kita ada Syafira. Hai, cek gitu. Hai. Hai. Biasanya gimana tuh kayak Nat. Halo. Kafir, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Kalian apa kabar? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Iya, kita. Gimana Kak? Terima kasih loh. Cek gitu, Sama-sama dong. Makasih juga udah mau meluangkan waktu untuk main di studio kita. Sama-sama. Aduh, kedatangan host ternama. Aduh, nama saya Syafira. Namanya Syafira. Dulu pernah di MTV juga. Dulu, awal mulai dari situ. Tuh kan. Aku tuh ngelihat Kafira karena aku juga doyan public speaking ya. Jadi makanya pada saat SMA tuh justru bisa dibilang jadi salah satu role model aku waktu aku lagi nonton kayak, oh ternyata kalau mau jadi host tuh ngomongnya gini ya, pembawaannya sesantai itu. Aku pikir itu pertama kali tuh di net Kak, justru. Enggak, net tuh net tuh 2013 2014 lah, 2013. Tapi aku udah mulai, ya 2006 VJ-han, ya dari situlah kesempatan lainnya mulai datang gitu, kayak punya tim manajemen, terus akhirnya ada program televisi reguler di beberapa stasiun TV, terus kalau MC-nya malah udah lebih dulu gitu. Emang aku mulainya dari pokoknya dari awal tuh memang udah di public speaking gitu, kayak aku belajar ikut course dulu, terus ikut berbagai macam Kegiatan tes dan sebagainya deh gitu, casting sana, casting sini, jadi reporter pernah gitu. Itu berarti dari zaman SMA? Enggak, jadi dari lulus SMA, aku ingat banget hari terakhir aku sekolah gitu. Dulu kan ujian akhir, Yeah. Terus menjelang masuk kuliah tuh kan kayak kita ada break lama banget kan gitu. Nungguin keputusan keterima universitas negeri atau enggak. Itu breaknya Itu kan lama banget. Kan? Mati gaya rasanya. Terus kayak macam-macam tuh backup plan-nya kalau nggak keterima di negeri mau ngapain kayak gitu-gitu kan. Aku ingat waktu itu mungkin sekitar 3-4 bulanan gitu. Dari hari terakhir ujian akhir sampai mau kuliah gitu. Terus kayaknya emang orang tua aku dari awal tuh nggak terlalu seneng gitu ngelihat anaknya rebahan di rumah santai-santai gitu ya. Kayak nope gitu, enggak, karena dari SD itu aku udah kayak les ini les itu, maksudnya cukup aktif gitu di kegiatan. Oh berarti dari SD emang sudah aktif ya? Iya, maksudnya kayak sekolah. Les sempoa juga nggak sih kayak gitu? Dulu tuh lesnya di guru. Iya, gitu. Jadi kayak terus ada tambahan lah, ikut les ini, les matematika dan sebagainya. Ya mungkin karena dia tahu juga nih secara akademis anaknya kurang gitu. Berarti gue juga sih Kak. Iya kan gitu. Emang bener-bener dilesin bimbel lah. Semuanya gitu, bahasa Inggris lah, ini itu segala macam gitu. Sampai akhirnya itu udah jadi kayak satu hal yang umum lah gitu, ikut kursus ini, ekstrakurikuler. Oh iya, jadi ketika tamat SMA untuk course yang lebih spesifik lagi dengan dunianya kakak apapun gitu, belajar lagi deh, apaan kek gitu, belajar bahasa Inggris udah kayak gitu-gitu, maksudnya kayak enggak gitu. Terus waktu itu juga kayaknya nggak lama sebelum itu pun kayaknya aku udah tahu aku nggak keterima gitu ya di UI. Waktu itu daftarnya ke UI, tapi kayak emang udah tahu nggak bakal keterima atau emang nggak keterima atau gimana gitu. Pokoknya emang, dan waktu itu orang tua aku juga kayak aduh kuliah ikut-ikut, maksudnya jurusan yang aku mau tuh dianggap ikut-ikutan lah apa segala macam, mungkin nggak nunjukin kalau aku tuh serius kali ya gitu. Ya namanya anak umur berapa? 16 iya, tahun. Anak 16 tahun gimana sih kita bisa buat satu keputusan aku main gitu. Iya. Ya pasti pengen main aja. Dulu tuh aku inget banget ketika ujian akhir, maksudnya ngisi form mau jurusan
jurusan apa gitu ya, universitas negerinya psikolog. Karena aku ternyata dari kecil aku inget aku punya buku diary gitu, cita-cita mau jadi psikolog gitu. Kenapa Kak? Gak tahu, kayak dulu kayaknya istilah itu tuh wow apa nih gitu, gak tahu. Anak SD nulis psikologi gitu kayak Keren aja gitu. dokter psikolog Kayak aku gak tahu gitu ilmu apa, cuma aku taunya berhubungan dengan orang, kejiwaan dan sebagainya. Oh menarik. Oh berarti emang suka berhubungan dengan aja orang gitu ya Kak? gitu, iya gitu, kayak mempelajari karakter orang lain dan sebagainya. Yang aku tahu dulu kayak gitu. Terus kayaknya nggak keterima atau aku nggak ngerti pola belajarnya gimana. Ya pokoknya belajar aja dulu kan, belajar matematika apa segala macam. Semua dipelajarin gitu. Ya nggak bagus juga hasilnya. Akhirnya kayak udah deh, Nggak bagus juga. kurs aja nih broadcast akhirnya. Akhirnya waktu itu sempat mau kuliah hukum karena waktu itu lagi heboh zaman lagi dia masa reformasi gitu. Kayak Udah deh aku hukum aja. enggak papa enggak, udah dari jam macam-macam. Udah kursusnya ada ilmu baru menurut dia gitu, kayak melihat potensi lapangan pekerjaannya kayak luas. Tapi cara didik Dunia papanya media, Kakak jadi luar dia biasa ya, bisa melihat gitu apa gitu, sih dia yang bisa visioner sih gitu. investasi. Kak Vira tuh dari dulu udah percaya diri, makanya orang tuanya Enggak, sama sekali enggak. Ya biasa aja, kayak anak sekolah pada umumnya aja gitu. Maksudnya berteman, main gitu. Jadi kayak main terus. pikir papanya tuh masukin ke broadcast karena ya juga dari main terus berhubungan dengan orang banyak. Lesin pokoknya kayak OSIS, ketua apa gitu. Enggak ada. Aku sama sekali tidak pernah aktif dalam organisasi sekolah. Aku nggak pernah ikut-ikutan pemilihan A, B, C, prom night, prom queen. Nggak pernah. Aku nggak pernah. Benar-benar nggak pernah gitu. Tapi main. Tapi pas zaman sekolah emang percaya diri juga nggak sih? Biasa aja. Benar-benar kayak biasa. Aku nggak pernah masuk di geng populer. Nggak pernah. Biasa aja gitu. Karena emang waktu itu dia mikirnya anaknya perempuan. Mungkin. Anaknya perempuan, aku 12 saudara, aku anak paling gede, kayak kuliah abis itu kerja. Bukan cuma sekedar kuliah gaya-gayaan. Karena bokap waktu itu udah bilang, Papa, maksudnya kami bukan berasal dari yang kayak keluarga yang secara ekonomi gila-gila. Maksudnya kayak, wah gitu loh, jangan macam-macam deh intinya gitu. Lu harus tahu setelah kuliah, lu harus serius nih kerja. Karena kayak di Papa kerja buat nafkahin keluarga, buat sesuatu hal yang punya manfaat. Ilmu itu akan terus selamanya ada gitu. Kayak dia selalu bilang kayak, aku tuh mungkin nggak bisa mau ngasih yang harta segala macam, tapi kalau lo belajar, lo serius, lo bisa beli apa yang lo mau. Karena lo bisa investasi itu aku setuju pendidikan sih Kak. Pendidikan. Bener. Iya, karena kalau dari garis keluargaku, kakekku pengajar, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak dan dia kayak concern banget sama orang yang kayak, kamu tuh nonton TV mulu sih, baca gitu. Kayak dari dulu emang udah dicokokin suruh baca, suruh ini, kayak lo nggak boleh nggak tahu apa-apa, lo nggak boleh nggak update, lo nggak sudah boleh terbiasa. Udah terbiasa karena dia update segala macam. Jadi kayak ini tuh banyak TV baru, ini tuh kayak ini tuh potensial banget loh. Nanti kalau kamu kuliah jurusan komunikasi, media, kamu ini lapangan ini kerja, bisa lapangan kerja bisa luas nih. Bukan untuk jadi orang yang ada di depan TV atau depan layarnya, tapi memang benar-benar kayak untuk bekerja. Intinya kuliah untuk bekerja. Bisa kerja. Tapi nggak pernah kepikiran untuk menjadi presenter yang dikenal orang. Pokoknya lu serius ya kerja abis itu. Karena dengan bekerja kamu punya penghasilan sendiri. Vira mau beli apa aja bisa. Vira mau beli tas sendiri. Kayak gitu kan. Intinya gitu. Jadi kayak berarti dididik untuk mandiri juga ya. Dididik untuk mandiri tapi bukan sebuah obligasi. Jadi bukan kayak cari nafkah, enggak. Kalau kamu punya uang sendiri, kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Jalan-jalan, kamu bisa beli ini, kamu mau ngapain juga bisa gitu kan. Jadi kayak dikasih kayak something kayak working is fun loh, gitu. Right. Apalagi melakukan sesuatu hal yang kayak lo suka. Dan akhirnya kakak sudah merasakan itu juga ya. Sekarang akhirnya seiring berjalan waktu, aku belajar, aku jalanin. Di situ aku menemukan passion. Jadi bukan dari awal. Aku nggak kebayang di dunia media, presenter segala macam di awal Iya. Mana tahu jadi saya kayak gitu. Jadi kakak tuh kayak ini nih yang papa aku bilang. Akhirnya sekarang. Akhirnya gitu ya. Akhirnya sekarang kayak gitu. Akhirnya sekarang kayak iya ya aku kerja bukan semata-mata kayak alhamdulillah aku tidak punya obligasi untuk kamu harus banyak kan yang jadi tulang punggung keluarga. Benar. Tapi kakak dapat kesempatan untuk bisa hal-hal itu tidak pernah nggak pernah dijadikan sebuah beban, sebuah patokan juga gitu ya. Beban, tapi ngerjain sesuatu tuh jadi salah satu hal yang
emang ibaratnya ya lo berfungsi, lo pakai fungsi lo gitu. Lo berfungsi nih gitu, lo bisa bermanfaat nih kayak gitu. Iya kita Tapi maksimalkan kayak potensi. gini kan sekarang kakak udah jadi host gitu. Tantangan terberat tuh apa sih? Tantangan terberat. Kemarin tuh aku lihat kakak sama Sandiaga, Pak Sandiaga gitu kan. Iya, jadi kayak jadi salah satu bagian. Jadi mungkin tantangan-tantangan. Akhirnya privilege-nya memang banyak banget. Jadi akhirnya dengan bekerja di media, menjadi presenter, menjadi wajahnya sebuah media, itu akhirnya aku bisa bilang dapetin banyak banget privilege. Salah satunya adalah ketemu sama orang-orang yang mungkin kalau misalnya aku nggak bekerja di situ mungkin nggak punya kesempatan tersebut. Apalagi ngomong ngajar Kayak kita ketemu Kafira. Ini privilege temen nih. Bener. Terhubung sama orang-orang yang mungkin dulu aku cuma lihat di TV aja atau mungkin di majalah. Bener. Itu tuh kayak apa ya Kak, perasaannya tuh happy banget. Iya gitu. Dan tantangannya adalah untuk stay relevan, untuk tetap update, terus gimana caranya aku bisa berkembang, itu kan jadi tantangan setiap hari gitu. Kayak bukannya untuk berkompetisi sama yang lain, tapi lebih ke udah sejauh mana nih kayak to stay on my purpose gitu and stay relevan gitu dengan ngapain nih kok aku masih mau ngerjain ini, kenapa aku masih tertarik di dunia media dan apa yang mau aku buat setelah ini, dan kalaupun aku buat tujuannya apa gitu. Lebih gitu. Iya, bener-bener. Jadi kayak apa yang Kak Fira jalankan sekarang ya memang harus ada tujuannya. Tujuan untuk aku juga. Toh juga sebagai orang yang dilihat sama orang ya di layar kaca tuh tantangannya luar biasa sih Kak. Berat banget pasti. Sebagai orang yang dilihat, orang mungkin tanpa aku sadari mungkin ada omongan aku yang ditangkap sama orang, yang diakini narasi kita tuh yang kita harus hati-hati banget itu sebenarnya tanggung jawab kan gitu. Dan aku kayak aduh ya Allah gitu, itu berat sih kalau dipikirin gitu. Jadi kayak oke, berarti emang sebenarnya yang aku lakukan, kenapa maksudnya akhirnya yang menjadi tantangan saat ini adalah gimana aku tetap punya rasa cinta ini kepada apa yang aku lakuin, tapi yang aku lakuin ini harus berdampak juga, berdampak sama aku, sama orang. Bener, gitu. Berdampak manfaat buat diri kita, keluarga, orang lain gitu kan, soalnya kita orang yang udah dikenal gitu. Apalagi media. Kalau menjaga mood sendiri tuh bagaimana? Pernah nggak ada satu momen mungkin kakak lagi ya namanya perempuan ya di love life mungkin sedih atau di apa mungkin nggak mood, tapi harus tampil prima nih gitu. Itu gimana? Kayaknya semua orang ya, maksudnya kayak nggak cuma perempuan, laki-laki juga sering bad mood. Seringan cowok kayaknya. Ya kan? Kayaknya seringan cowok tuh. Kenapa sih cowok-cowok? Iya, kayak tiba-tiba kayak nggak apa-apa. Berapa bulan kan nganggur, hilang gitu. Kayak bye, nggak ada pamitan. Yuk, nggak usah dilanjutin. Terus serem enak. Dalam konteks pekerjaan atau konteks apapun, aku rasa kayak gimana caranya ngatasin mood adalah dengan kalau aku akhirnya dengan belajar untuk tahu diriku, kenal diri sendiri. Kalau misalnya aku tahu nih banyak ada hal yang ini bikin gue gak nyaman gitu. Sebisa mungkin aku hindarin gitu. Sebisa mungkin aku hindarin atau aku regulate, kayak misalnya aku omongin ini nggak bisa di, apalagi dalam konteks profesional gitu, bekerja di dunia media, aku nggak bekerja sendiri. Kita banyak tim yang kita harus jaga koordinasi, komunikasinya. Kerja sama orang tuh penting banget. Makanya mungkin orang nanya kenapa dunia media, karena komunikasi is very basic necessity gitu as a human. Bukan cuma sekedar karena aku presenter, aku jadi gitu. Nggak kayak gitu. Sebagai manusia tahu ininya adalah untuk komunikasi. Dan aku penasaran Kak, kalau udah bertemu dengan banyak orang seperti itu as a host, yang dimana orang kan menuntut untuk lu tuh kalau ngobrol di depan TV harus sempurna, perfect gitu kan. Tapi pernah nggak krisis percaya diri? Dalam arti kayak lu diterima nggak sih Kak waktu awal-awal? Maksudnya kan ada orang yang stereotype. Iya. Itu gimana tuh Kak? Aku di awal aku mengalami penolakan berkali-kali. Jadi aku tuh lulus SMA 2002. Lulus SMA 2002, masuk MTV 2006. Tapi sebelum aku keterima MTV 2 minggu di bulan itu gitu ya, aku tuh keterima reporter. Jadi bayangin dari 2002 sampai 2006 adalah prosesku untuk sampai akhirnya dipercaya sama orang untuk oke, lo jadi 4 tahun ya Kak? 4 tahun gitu. Dan itu nggak ada hari aku jalanin tanpa
ikut casting, ikut interview, Iya. ikut Penolakannya tuh karena apa, Kak? kamu bagus banget Iya. gitu, kamu bagus banget, aku suka banget Priscilla, Tapi tapi rambut kamu keriting gitu. Kamu bagus banget tapi kamu tapi gelap ya kulitnya ya gitu. Dan semua tuh yang dilihat dari kayak permukaan aja gitu. Iya, Dan bener. itu aku tidak pernah sadari sampai terus-terusan dibilang kayak gitu. Ngerti gak? Kayak Selama 4 tahun tuh justru komentarnya lebih ke fisik gitu, Kak. emang selalu kayak gitu maksudnya kayak terus gitu. Dan aku nggak pernah nyadar maksudnya bahwa aku berbeda, maksudnya kayak misalnya dianggap berbeda gitu ya untuk industri dengan rambut keriting itu dianggap berbeda. Kulit aku itu back in time nggak ya. Kalau terang. sekarang udah oke loh. Sekarang- Zaman sekarang tuh kayak Nah, akhirnya perubahan itu, perubahannya itu loh. Akhirnya ada perubahan. Tapi kan maksudnya proses itu harus dialami sama iya sih. Orang-orang yang belum ada perubahan kayak gini nih. Tapi apa yang membuat Kakak tuh akhirnya nggak nyerah? 4 tahun loh, Aku Kak. nggak pernah ngerasa bahwa sesuatu hal yang sifatnya lahiriah gitu ya, kodrat gitu tuh kayak jadi satu hal yang kayak hah gitu. Aku bahkan nggak pernah mempertanyakan kenapa sih rambut gue keriting, kenapa sih kulit gue nggak terang, nggak pernah. Bodo amat, coba aja. Karena aku itu karena dari awal nggak pernah dibebanin sama keluarga aku, orang tua gitu terutama yang tuh kayak lo harus bisa, lo nggak pernah. Jadi kan sambil jalan itu aku kuliah, sambil jalan itu aku kayak ya udah. Berarti memang mindset just the Kakak proses gitu. dari keluarga tuh yang bener-bener suportif, yang kayak tidak pernah memberikan hal yang membuat Kakak tuh jadi Itu privilege insecure. loh, Kak. Insecure tapi kritikan terbesar aku bisa bilang datangnya dari keluarga. Dalam hal apa tuh? Kayak misalnya kamu lurusin aja rambutnya bagus deh gitu. Kayak di support dalam ini nih aku beliin krim pemutih gitu dari keluarga. Of course gitu. Dari kecil tuh aku sering dikritik kayak dibilang hitam, dibilang bungkring, dibilang wah segala macam deh, elek apa segala macam dari kecil. Itu udah kayak nempel. Jadi begitu aku gede, ya udah aku memang hidup, maksudnya aku tuh Emang ini lahiriah. ya emang aku begitu nempel gitu. Tapi kan akhirnya aku belajar. Ketika aku belajar public speaking, akhirnya aku maksudnya akhirnya aku alhamdulillah bisa keep up dengan ilmunya. Dan ternyata aku bisa nih nyerap ilmunya, dan aku ngerasa ini ilmu, dan entah kenapa nempel aja gitu. Kayak aku pikirannya tuh lebih sistematis aja kayak dulu ya. Oke, lo habis lulus sekolah, lo lulus, lo kerja gitu. Karena kan kayak gitu terus Iya. nggak mungkin gue nggak diterima, kan aku bisa. Iya. Apa yang lo cari gitu. Kan lu nggak ngerti industrinya. Nggak ngerti industri seperti apa aku bisa tuh. membawakan acara ini. Oke, nih skrip hafalin, Hafal. Aku bisa improvisasi, Bisa. Apa yang lo cari gitu, lebih gitu. Ternyata ada faktor lain ya, Nah, kayak fisik, itu. appearance dan sebagainya. Itu matters ya buat kalian gitu. Tapi Kakak nggak sakit hati waktu di momen itu? Enggak, karena aku satu, yaelah, Nat masih kuliah juga, masih main. Aku tuh main banget anaknya. Tapi ini tuh manis banget Aku loh, tuh Kak. main Itu gitu. Jadi kayak aku punya teman-teman yang sangat mendukung apa yang aku lakukan. Iya. Terus aku bergabung. Nah, terus aku juga bergabung sama organisasi Abang None waktu itu. Organisasi SMA. Jadi kayak mereka orang-orang senior yang wow gila, mereka udah ada yang A, B, C. Iya. Itu menginspirasi aku justru gitu. Kayak wah, Aku bisa nih. iya, maksudnya kayak aku nggak punya alasan, nggak pernah kepikiran untuk berhenti juga. Gitu. Jadi kayak Aku ngelihat Kakak tuh kayak sudah mulai mengenal diri itu justru dari masa-masa itu Kak udah self love, udah kayak kan ada orang yang akan ciut hatinya ketika dikatain seperti itu, mental kan Kak, balik lagi. Gitu. Tapi Kakak tetap kayak tahu bentengin diri. Iya sih, karena semua tuh berasal dari rumah sebenarnya. Gitu. Itu Jadi kan aku merasa keluarga, kayak rumah. alhamdulillah, walaupun memang kritik terbesar datangnya dari rumah, tapi di saat yang bersamaan dukungan itu juga datangnya dari rumah gitu. Jadi kayak dikritik, misalnya kayak aduh, mamaku kan orang Jawa Timur ya, keluarga mamaku keluarga besar gitu, kayak wah elek, bungkring apa segala macam gitu kan. Sementara bokap tuh kayak belajar. Jadi kayak oke, jadi ada belajar aja gitu. Jadi kayak oke, belajar. Dan
Dan begitu sekarang udah dewasa, udah kerja segala macam, jadi aku gini, iya ya ternyata it's okay, berasal dari keluarga yang menjadi biggest critics, aku sebutnya keluarga aku penuh dengan ujian, instead of pujian. Iya. Dari menguji aku paling diuji gitu Yes, ya. merasa lebih baik diuji aja deh. Tapi dari situ kan dapat pelajarannya. Gitu kayak alhamdulillahnya kemungkinan kalau aku nggak ngelewatin itu nggak jadi Kak Fira yang sekarang. nggak teruji gitu Iya. sekarang gitu. Jadi kayak ya udahlah. Nggak gitu. mungkin nggak apa ya bisa belajar untuk jadi nature Iya, dari sebelumnya. kayak iya it's life gitu. Yes. Emang begini, nggak semua orang bakalan suka sama kita. Iya. Dan hey, kalau ada yang nggak suka berarti ada yang sebaliknya gitu. Jadi kayak dan aku nggak ngelakuin itu benar buat orang banget. lain anyway. Tapi teman-teman di rumah tuh pasti ya yang nonton bilang kayak gimana sih Kak kalau umpamanya kan pasti ada yang rasa kayak minder. Berarti dari Kakak tuh saran dan sarannya gitu gimana? Dengerin ya, rasa teman-teman. nggak percaya diri. Iya. Menurut aku itu human banget gitu. Maksudnya kayak itu, Normal. itu normal banget. Semua orang pasti akan ngerasa ada kalanya low, ada ininya segala macam. Tapi yang paling bahaya adalah berhenti. Once we quit, udah kelar lo kelar sih. Gitu. Dengerin ya. Gitu. Dengerin. Tapi kalaupun emang rasa minder, karena aku percaya setiap orang, setiap kita nih, gitu, Setiap kita, perempuan, semua itu nggak ada yang apa ya, nggak ada yang permanen. Nggak ada yang permanen. Hari ini mungkin kita bisa ngerasa low banget. Besok, Iya, kita nggak tahu. nonton TV, nonton Harry Styles, aku happy lagi, gitu ya. Gitu. Nah, Karena waktu dinamis itu juga dia, kan ketika kondisi udah mulai perasaan happy, kita. oke. Terus kalau dulu aku sering ngomong sama diriku sendiri. Aku sering ngomong sama diri sendiri. Aku punya my imaginary friend. Gak tau, gue dari dulu emang kayak gitu. Oh iya, ini yang ngebentuk sih kalau ngelihat Aku punya dari dulu, imaginary friend. iya. Aku create sosok yang emang aku bukan dia, tapi aku punya sosok idola yang aku create sendiri in my imagination. Emang aku kayak gitu anaknya. Oke. Gitu. Jadi find your own way gitu. Find your own way. Gimana caranya lo menjadi nyaman, atau dalam situasi apa kita ngerasa Iya. accepted atau feel love gitu. Apapun itu. balik lagi ke diri kita Apa tuh yang emang paling harus kenal gitu. benar, harus kenal sama diri sendiri, cari apa yang bikin kita seneng dan Hindari hal yang tidak menyenangkan buat gitu. kita. Kayak bukannya escaping, tapi lebih ke ya udah diakuin bahwa ini membuat aku tidak nyaman, tapi apa yang bikin aku nyaman itu yang aku geber. Lanjut sekolah psikolog aja yuk Kak. Kok aku kayak nyaman banget pengen konsultasi gitu ke Mira. Tapi kayak itu sih. Iya, itu aku setuju. Imaginary friend dari kecil. Oke. Dan Makanya imaginary kenapa friend aku membantu aku untuk bertumbuh. Tidak ada alasan untuk merusak hati kakak dan pikiran kakak ketika ada orang yang stereotip dari fisik dan sebagainya. Kak, tapi kan ini dari penampilan berbeda. nih. Aku senang banget loh hadir di studio ini di tayangan temenin dengan penampilan yang berbeda. Ada Iya apa sih. nih? Ya seiring berjalannya waktu, aku seorang Muslim gitu ya. Aku berasal dari keluarga yang cukup religious, dalam artian aku dapat pendidikan agama dari kecil banget gitu. Sudah tahu bahwa yang namanya jilbab itu kewajiban. Iya. Tapi manusia lagi-lagi Manusia iya itu kan, mau nafsu Sekali lebih diajarin gede. ya, jauh dari kata sempurna, emang tidak ada yang sempurna juga. Nafsu gede, tawaran pekerjaan, ngerasa kayak wah nanti kalau- Duniawi deh. Iya banget gitu kan, and it's good gitu kan. Ya. Akhirnya tapi ya udah seiring berjalannya aku tahu kok I'm getting there anyway gitu loh. Maksudnya kayak ini sebuah kewajiban. Ada sahabatku salah satu bilang, Fir, nggak apa-apa, ya maksudnya dia nggak bilang nggak apa-apa, asal lo tau aja gitu bahwa dengan lo sadar dengan berkerudung itu wajib, lo nanti pelan-pelan lo akan ke arah sana anyway gitu. Jadi kayak wah iya benar juga ya gitu. Akhirnya memang pelan-pelan aku belajar, aku mulai mendalami yang aku lahirnya secara Islam ya kan. betul. Tapi kan ilmu agamanya sebatas yang diajarin dari keluarga, ngaji segala macam. Tapi kan bukan sesuatu hal yang aku cari sendiri, yang dengan keikhlasan, Keinginan gitu. Akhirnya hati. pelan-pelan aku tahu lah gitu kayak emang ini wajib, ya udah aku pakai aja. Oh, berawal dari kesadaran dulu, Aku akhirnya sadar bahwa ini wajib, pelan-pelan. dan ternyata aku mampu saat ini, jadi udah aku lakuin. Tapi memang semua tuh kemampuan tuh masih ada limitnya gitu. Jadi kayak ya udahlah, mungkin saat ini
mampunya segini. Iya, nggak tahu setelah ini, nggak tahu besok, nggak tahu Yang penting lusa. belajar Yang penting kita belajar dulu dan jalanin iya, deh. gitu loh, gitu. Masya Allah. Jadi aku kayak ya udahlah, berproses. Semua orang berproses. Semua orang berproses dari dulu sampai sekarang. Mau orang mungkin melihat kita kayak, ih kamu udah sukses banget. Semua juga proses. Kita nggak tahu puncak kita tuh yang mana, kita nggak pernah tahu. Iya, nggak pernah tahu. Kak Fira aja mulai dari 2006 kan? Semuanya kan, Iya, gitu. iya. Mulai dari Panjang 2002, banget. gitu. Iya, maksudnya berproses. Dan Iya. kayak kita sebagai manusia, aku percayanya perannya nggak cuma satu gitu. Aku bukan cuma sekedar Fira yang dikenal orang sebagai presenter, Iya. tapi secara keseluruhan sama human dan aku sebagai seorang Islam, aku tahu aku punya kewajiban. Aduh, Masya Allah, semoga istiqomah. Aduh. Semoga disuruh Iya, amin. amin. Suami senang tuh di rumah tuh. Aku juga seneng banget tuh. Kak Fira, makasih banyak ya Kak. Aku senang banget. Kita loh ada Kak Fira di sini. Dan bener, aku bukannya peres nih yang Iya. manis banget. Aduh. Sumpah. Udah aku bilang kan, ini tuh nggak salah aku mengidolakan. Nih ya, ini salah satu lagi, bukan salah satu lagi, kemarin Mbak Angel Elga kesini juga. Aku lihat di TV. Terus Kak Fira yang bener-bener plot twist sebenarnya aku tontonin di TV pas SMA. Ih, di samping aku. Makasih. Aku sedih, aku terharu. Kita ketemu di Instagram. Di Instagram. Ya Iya. ampun, Ya Instagram Allah. tuh bener-bener ya koneksi. Iya loh. Mengkoneksikan banget deh. Thank you so much ya buat teman-teman di rumah yang sudah nonton. Terima kasih Kak Fira sudah Terima meluangkan kasih sudah waktunya. Gak kapok kan Kak? Enggak dong. Enggak ya. Nanti kita ajak main, ajak jalan-jalan, temenin jalan-jalan sama Kak Iya Fira. benar. Amin, terima kasih. Yes. Dan kita berharap dengan apa yang tadi sudah diceritakan Kak Fira ya, kita tuh bisa segera deh menemukan circle positif kita. Amin. Mungkin ada yang belum menemukan atau sekarang lagi kayak mencari-cari atau sudah menemukan. Memang mempertahankan itu suatu PR yang luar biasa agar kita bisa melengkapi diri kita dan lingkungan kita untuk menjadi lebih positif lagi. Iya, ya. berproses intinya. Berproses ya. Bye-bye teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan komen. Terus buat teman-teman yang pengen kita temenin curhat, kalau Kak Fira kan kita yang ditemenin curhat ya. Silakan klik link di bawah ini, ada Instagram kita @di_temenin, kalian bisa isi form yang ada di bio kita. Thank you so much semuanya, bye bye.